alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak serta ini enggak ada. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus ini dari Bapak kita Polsek Metro Ciracas. Dalam hal ini Bapak Toto ya Pak ya. Bapak Toto ini kalau di ini kan kapten ya, kapten. Nah Bapak kapten kalau di AKP ya, AKP. Nah juga nih yang saya hormati pula, yang ada bosan-bosannya sering ketemu, kadang siang kadang malam ini di Maspol kita, babinsa kita nih Pak. Program beliaunya nih on time. Jam 2 ada Pak datang, walaupun baru sampai rumah nih, beliau-beliaunya berdua ini. Nah, jadi alhamdulillah nih, lalu akrab dengan kita mengajar juga kepada bapak-bapak pengurus RW, RT, LMK, tokoh masyarakat yang saya hormati pula. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkenan memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan satu lagi nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga saat ini alhamdulillah malam ini bapak-bapak kita bisa hadir dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait dengan Kantipmas di wilayah kita. Ini Pak ya. Nah, terkait dengan hal ini kami aturkan terima kasih pada bapak-bapak semuanya tanpa kecuali. Nah, kemudian yang kedua mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, pertama dari segi masalah tempat, termasuk minuman dan jalan dan sebagainya. Pokoknya mohon maaf dah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Apalagi tadi Pak RT siang juga sampai siang rapat, sekarang rapat. Tadi ada lagi ada kedatangan tamu juga dari Kapolsek kita, termasuk Bapak juga tadi ya. Ya, itu menyikapi postingan ya, postingan warga kita. Nah, dia yang perlu mendapatkan acungan acungan jempol dah. Nah, ini alhamdulillah sehingga kesibukan kita ini ya tiada henti-hentinya, dan alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu. Dan dorongannya bapak-bapak RT kita juga walaupun malam ini semangat ya Pak ya. Maunya sampai jam berapa nih Pak? Sampai subuh. Mau kopi berapa gelas gitu. Nah maka itu kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini terima kasih dalam koordinasi Kantipmas, dan alhamdulillah pimpinan kita ini Bapak Toto, masuk di Maspol, babinsa sudah hadir. Yuk kita sama-sama. Pertama kita dengarkan arahan sambutan dari bapak-bapak kita. Yang kedua nanti kita ada acara ramah tamah. Yuk ada masalah apa kita sampaikan, dan mudah-mudahan malam ini juga nanti bisa langsung ditanggapi ya Pak ya. Nah, langsung bisa ditanggapi. Nah, terkait dengan hal tersebut ya mari kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak, pertemuan kita ini kita buka dengan membaca basmalah. Nah, sementara dari saya cukup sekian. Terima kasih, nanti kita lanjutkan kembali. Yuk sekarang kita dengarkan
dari Kapolsek kita melalui Bapak Toto. Nah, pada Bapak Toto dengan hormat dipersilakan. Monggo Pak. Ya. 15. Hadir di sini untuk bersilaturahmi sama kami dari Ciracas. Soalnya pertama Bapak Kapolres sebenarnya mau hadir di sini Pak, sejak kemarin Pak Kapolres di sini. Tapi ini juga ada di RW 8 juga ada acara begini juga sama Pak RW 8 Kelurahan Pampadowetan. Semalam ada tawuran di situ, bukan tawuran. Jadi ada orang keamanan di situ nonton sekolah, tiba-tiba ada anak-anak muda lah, kayak motor atau gimana, datang ke situ. Dia udah janjian sama anak-anak kampung baru nih, Pampadowetan itu mau tawuran, tapi salah sasaran, kayak 8 rambutan itu tetap PKB. Orang-orang pada kampung semua. Kegiatan dia pasti ada CCTV gitu kan, cuman lagi kita masih diproses. Itu Bapak Kapolres sekarang saya wakili di sini silaturahmi. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah waktunya sampai malam-malamnya mau hadir di sini Pak. Saya terima kasih banget waktunya kami yang bisa terangin masalah aktivitas saya yang diharapkan karena dari pintu pimpinan kami di Polda Jawa ini yang kita pada para anggota semua harus membawa ke masyarakat dan patroli di jalan-jalan bisa makan. Saya juga mau menerima kebutuhan masyarakat apa yang segala keamanan itu dan kami di sini mau memberikan kebutuhan keamanan masyarakat dan juga kami juga telah membuka call center apabila masyarakat membutuhkan atau RW 5 membutuhkan. Nah, kepada kami membuka call center setiap pasti Pak ditanggapi. Silakan juga ditanggapi. Call center kami kan ada siapa baru 0813 dan 9265156 ada dan tutup juga ya. Dan juga Pak Yakman juga Babin Kantimasnya Perintah Kapolsek juga mencantumkan apa nomor teleponnya suatu ya ada gangguan keamanan Babin Kantimasnya kalau nggak konsen itu Pak Yakman ini dari panitia ya ada istirahatnya juga kapten dia lagi tidur susah dihubungin ada konsen satu lagi yang berulang tiket di polsek itu harus memegang handphone itu dan menjawab apa keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya pasti kalau punya tetangga juga lagi tidak ada kerjaan kan lagi problem itu juga akan dijawab. Ya, nanti besok begitu lagi itu juga gitu aja Pak.
Pak, arah saya Pak, mudah-mudahan RW 05 yang diharapkan aman dan kondusif. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toto yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus arahan terkait dengan masalah Kantipmas di wilayah kita, khususnya di RW 05. Dan alhamdulillah sama-sama kita dengarkan ya Bapak-bapak. Alhamdulillah ini sudah sama-sama kita jelas terkait Kantipmas ini ternyata bisa tercipta dengan kondusif, dengan baik, dengan maksimal ketika di antara kita sama-sama saling koordinasi. Nah, jadi semata-mata untuk Kantipmas ini bisa tercipta, bisa terwujud kalau ada koordinasi di antara kita. Pertama dari pihak kepolisian, kemudian juga dari pihak Babinsa, dari Bimaspol, Polsek maupun Koramil ya Pak ya? Nama Koramil. Nah, didukung dengan mitra-mitra. Mitra-mitra kan banyak nih. Ada mitra-mitra dari polisi itu ada, mitra-mitra dari angkatan atau dari TNI ada ya Pak ya. Nah, termasuk juga ormas. Ormas. Ini ada ormas FBR, ada Forkabi, ada Bang Jakfar ya. Bang Jakfar dan sebagainya. Nah, tidak hanya cukup itu, termasuk di dalamnya kita yang diharapkan berperan aktif di dalam menyikapi Kantipmas di wilayah kita. Dan ternyata Kantipmas ini tidak hanya sebatas anak-anak tawuran, termasuk juga antar warga pada berantem, termasuk juga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Termasuk juga tadi di wilayah RW 4 ada pelecehan ditangani. Nah, seperti di wilayah kita nggak usah jauh-jauh, RT 8 RW 5 ada postingan dan sebagainya disikapi ya Pak ya. Oh iya. Nah, itu termasuk di dalamnya bagian dari Kantipmas. Nah, termasuk yang sering terjadi ini pencurian. Pak, maaf, musola kita ini sampai kemarin udah berapa kali ya? 5 kali atau berapa? Terjadi pencurian kotak amal. Nah, setelah diganti kotaknya dengan besi semua, kuncinya pun kunci yang istimewa, pakai nomor itu, pakai sandi ya, aman. Majelis taklim dibobol baru dapat separuh, keburu sholat isya ketahuan kabur. Nah, jadi itulah bagian dari Kantipmas juga di lingkungan kita. Termasuk juga ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, warga-warga kita yang pendatang, kan aturan 1 kali 24 jam wajib lapor. Nah, kadang sudah ada lebih dari itu, adanya juga yang nggak lapor. Apalagi kalau yang maaf ya, seperti di kos-kosan. Kadang-kadang itu model tempat untuk transit. Nah, transitnya ya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kepada Bapak-bapak yang tentu kita harus sikapi bersama, harus kita kondisikan bersama dengan koordinasi semua pihak, ya RT, RW, dari Polsek, dari Koramil, Babinsa, Bimaspol dan sebagainya, termasuk elemen-elemen pendukung. Nah, inilah Bapak-bapak
yang diharapkan oleh Bapak Toto tadi ya Pak ya. Ya sehingga terciptanya lingkungan kita tertib, aman, terkendali dan kondusif. Itu bahasanya seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan ini kepada Bapak-bapak, mari kita gunakan untuk dialog. Malam ini acara kita acara dialog. Barangkali ada masukan-masukan dari bapak-bapak, monggo. Nah, nanti baru saya gongnya aja. Silakan. Kita mohon dengan hormat kepada bapak-bapak untuk menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Mungkin masalah penerangan, termasuk ini kan kuburan ini tuh kan juga kalau bahasa kita apa? Mendap-mendip. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nyalanya juga enggak jelas banget gitu. Contohnya. Nah, termasuk hal-hal lain. Silakan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan masukan-masukan pada para petugas kita, petugas keamanan kita, baik dari Polri maupun dari TNI. Ya silakan, bapak-bapak. Santai Pak. Nanti aja kita, nggak ada acara resmi, formal. Kita bahasa apa? Dialog deh. Kita bahasa dialog. Ya, ayo silakan bapak-bapak. Kita akan menampung masalah-masalah Bapak dengan masalah keamanan Pak ya. Masalah keamanan, kalau masalah mungkin ekonomi kita belum bisa ke sana kan gitu loh. Masalah keamanannya dulu lah. Masalah keamanan kita bicarakan, kita apa yang kekurangan, mari kita tutupi sama-sama gitu. Dan sampai kita juga antisipasi juga nih. Sebenarnya di sini terang di RW 5 di kelurahan di Kecamatan Ciracas ini nggak ada tawuran warga, nggak ada tawuran warga. Kalau di tempat lain Jatinegara ada tawuran warga Pak. Oh di sini kagak ada, alhamdulillah. Hanya ini tawuran anak-anak remaja nih yang pengen tahu masa perkembangan dia nih, dari Sabra mau bikin geng-geng apa kita berantem di sini, berantemnya ditentuin sama dia. Banyak kan berantem di reoper itu, reoper susu bendera, tele bendera ini, sama anak dari seberang sana, Kampung Tengah, Demak. Ya mohon maaf aja di sana juga kan, ya mungkin juga banyak orang pengawasan, banyak kan juga mohon maaf nih Pak, orang bawah gitu, orang pengawasan anaknya malam dibiarkan, nggak pulang, nggak dicari, jam 1 jam 2 dibilang kata anaknya baik-baik, ternyata kalau udah sampai polisian baru kok ada di sini kan gitu, orang baik-baik kan gitu. Untungnya kalau ditangkap di kepolisian sih masih beruntung lah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai di rumah sakit Pak, orang tuanya yang lihat anaknya udah megap-megap, kan kasihan juga gitu. Atau masih megap-megap masih beruntung ya, kalau udah meninggal udah jadi jasad. Banyak anak-anak muda itu main hantem aja, tanda promonya main celurit aja, nggak tahu nanti, padahal dia kan ya apa sih, saudara kita juga kan, sama-sama anak bangsa ini tuh, sama-sama, kecuali udah orang luar negeri kita perang, saya juga nggak tahu mau ngambil keuntungan apa dari itu anak muda ini. Padahal kan apa merugikan orang lain perbuatannya ini. Pernah di Sawit Pak, saya dinas di Polres Sawit, berantem anak tawuran. Ternyata yang dibacok ini masih sepupuan, kan gitu. Nggak taunya, lah ini anaknya si ini nih, adiknya apa? Adiknya kakak saya nih, anaknya kakak saya. Lah kok sepupuan? Nggak tahu itu anak itu, malam kan gelap tuh Pak, manturita. Nggak tahu masih sepupu, dia hantem. Korbannya masih saudara. Bagus. Itu kan begitu Pak, gitu. Saya pernah ngalamin betul Pak, saya pernah ngalamin begitu, pernah apa? Begitu saya tangkap pelakunya, korbannya di rumah sakit, masih saudara. Pupuan, bapaknya datang, bapaknya bilang, ada kakak bapaknya kan. Makanya saya bilang, waduh, anak-anak muda ini kan dia terus terang mau menemukan jati dirinya loh Pak. Dia
sekarang pinter lagi, maunya tempat sepi, jam sekian janjian, nggak ada petugas, nggak ada warga, aman, ayo kita perang tarung di sini. Itu mah pakai Instagram ini, dia pakai medsos ini. Makanya kita juga kadang-kadang kalau kita nggak bisa masuk IG-nya dia, kita juga antisipasinya agak susah. Harusnya kita masukin IG-nya dia, Instagram-nya dia, bisa masuk, dia mau kemana aja, mau tawuran kita udah siap Pak. Kita kejar tempatnya itu. Banyak Polres biasanya punya IG-nya bisa masuk, bisa ngejar. Tapi kalau kita Polsek kan terbatas masalah IT-nya. Itu, tapi kita juga kalau ada intel kita juga udah masuk IG-nya, kadang-kadang masuk geng-geng ini. Terus mau tawuran di sini, ada kasih tahu, Pak ada mau tawuran kok udah siap-siap ini. Kita buru-buru datang, supaya mereka jangan tawuran, kita bubarin aja lah, udah jangan tawuran. Tapi kadang-kadang tahu tuh kumpul jam 2 pada keluar, dan malam-malam bapaknya udah ibunya udah tidur, aneh keluar karena dia anak itu belum tidur rupanya, keluar gabung sama temennya untuk tawuran. Ya saya sekali lagi saya mau bapak-bapak apabila ada kumpulan anak-anak muda baik dihimbau kalau bisa dihimbau, telepon saya aja Pak, call center pasti akan datang Purwa Piket. Call center kami di situ yang udah kasih tahu setiap pengendali Purwa Piket tuh harus kalau ada telepon itu harus jawab itu. Sekalipun malam ya. Pokoknya kan 24 jam Pak, kan gantian orang itu. Nggak itu. Pasti akan datang. Ya, untuk mencegah ya itu gangguan aktivitas itu Pak. Itu. Mudah-mudahan ya RW 05 ini aman lah kondisi Bapak. Warganya ini ya bukan yang dari ini nih Pak, yang saya khawatirkan warga dari orang lain ngajak-ngajak sini kan gitu, kumpul di mana kita nggak tahu, atau warga RW 05 kan ya kita mengimbau pada bapak-bapak yang punya anak-anak masih muda di bawah 18 tahun ke bawah lah ya, tolong diperhatikan lagi yang buat laki-laki lah, diperhatikan lagi pergaulannya. Kalau dia masih di rumah ya masih depan-depan ya wajar lah lihat, tapi kalau udah kumpul banyak teman beres kan ya, kumpulannya positif kan jadi masalah ngaji atau gimana. Tapi kalau kumpulannya nggak positif ini nih, kalau malam-malam ada kadang nyari tambahan ya, pelajaran tambahan di luar. Sparring. Iya. Dan bangga kalau udah kebaca orang gitu. Nah di sini lah kita yang nggak, kadang-kadang kan kalau geng-geng motor itu kan udah nyalinya baca orang. Ya, itu Pak, Pak. padahal Jadi salah sasaran anggota orang ke pasar dibacok kan, bukan lawannya dia. persyaratan jadi anggota katanya harus membacok orang dulu. Iya, makanya itu Pak. Ide gila. Kita di Polda Metro ini terus terang semua dikerahkan untuk patroli cyber ini untuk ya supaya geng-geng motor ini tidak berkembang lagi. Kalau bisa, kalau kita ada geng motor Pak atau kumpulan anak muda sering tawuran, kasih tahu Pak, Bapak misalnya masih takut, kasih tahu ya nama, alamat, pasti saya Bapak Yatman atau Bapak Kapolsek saya datangin rumahnya. Sama RT RW ini saya datengin. Saya pernah datengin di Rambutan, di Cibubur, KDW. Pokoknya ada informasi, ada itu orang anak itu sedang tawuran. Catatnya nama itu RT RW ini. Kita datengin. Kita mau babinsa kantin Mas juga mau babinsa kita datengin sama RT RW biar dia itu bikin shock terapi. IG-nya itu tolong dihapus, dia punya IG kan. Terus ada adminnya, tolong dihapus itu. Supaya jangan berkembang. Kan malu dia misal tuh. Kalau kita foto dia, identitas kita di jari, ngambil jarinya. Biar shock terapi lah. Padahal kita hanya pembinaan apa ke depan supaya jangan ada korban-korban yang lain. Nah, saya masuk datang kami di sini begitu Pak. Misalnya ada RT RW misalnya Rabu misalnya di sini ngobrol anak-anak itu, catat aja Pak nama RT RW, RT sekian nomor sekian. Pak Yatman nanti yang saya tahu hubungin keluarganya dia ada di situ. Saya yang datang sama Pak RW, Pak RT, Pak RW, Pak Kapolsek, Pak Yatman, Pak Binsa, terus saya datang. Kalau RW-nya tidur? Kalau RT ada. Kalau RW-nya tidur?
Bangun RT aja kita bawakan atau warga masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sini yang kenal sama Pak Yatman. Nah, kita dampingin lah, kita datengin lah. Masuk kita datengin ini, kita beri penyuluhan supaya udah jangan nongkrong-nongkrong lagi di situ lah. Atau jangan IG-nya dihapus lah, jangan mengundang-undang warga yang lain. Biar orang tuanya tahu Pak, gitu. Biar orang tuanya tahu. Kita kalau Bapak Kapolsek ini maunya ya demikian, misalnya pelajar berantem nih Pak, udah berantem di data sama kepala sekolahnya. Besoknya dari pulang sekolah, Kapolsek datangin ke rumahnya, kasih tahu pada ibunya, biar anaknya kan kasih, wah, polisi datang ke sini, biar ibunya itu pengawasan bener pada anaknya ini kan gitu. Biasa tiap hari Senin para babin nih Pak, para kanit Bimas, babin memberikan penyuluhan ke SMP, SMA masalah ya Kamtipmas ini. Setelah bergiliran Pak Kapolsek pun memberi penyuluhan masalah itu. Upacara bendera deh. Upacara bendera iya. Muter Babinsa juga memberi penyuluhan supaya apa tujuannya itu anak-anak muda ini ya jangan terjerat lah sama gangster itu atau nyawanya sia-sia melayangkan begitu Pak di jalanan itu. Itu tujuan kami ke sini Pak untuk ya silaturahmi, masukan-masukan masalah Kamtipmas. Istilahnya kita membeli masalah kepada Bapak lah, kita tampung lah. Silakan Bapak ada masalah apapun masalah Kamtipmas silakan. Nanti saya tampung, saya bicarakan sama Bapak Kapolsek kalau saya nggak bisa. Ayo silakan Bapak-bapak RT Pak RT. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, Ketua RT 9 RW 5. Saya punya masalah Pak, begini. Bulan yang lalu banyak warga saya kehilangan sepatu. Nah, ternyata pas saya harganya mau terus itu cuma anak-anak sih emang. Tapi ya, susah kita mau nangkep itu. Mereka pada begadang sampai pagi kita ketiduran Pak. Sampai akhirnya berdoa mudah-mudahan suatu waktu saya bilang ini pada ketangkap gitu. Nah kemarin mereka itu ngebobol warung sayur di warga saya juga di situ. Nah ketangkap ternyata emang ada satu ininya apa namanya yang gedenya ada itunya yang hurufnya. Nah, kemarin saya tangkap tapi mau saya bawa ke kantor polisi. Ini anak-anak ini kan punya KJP Pak kan. Saya gak enak juga sama orang tua aja. Sampai saya putusin, saya merapat sama warga gimana nih, saya bilang nih ternyata anak-anak kita juga yang ini. Tapi yang saya bingung Pak, ada orang tua yang malah marah. Saya bilang, ini malah nanya gini, siapa yang nangkap katanya? Kan salah ya Pak kalau begitu ya tanya ya. Siapa yang nangkap katanya? Malah marah-marah, saya bilang, saya bingung nih orang, saya bilang apa anak jadi boleh jadi maling apa gimana gitu saya bilang. Nah itu intinya saya mau minta tolong kalau bisa ini kan anak-anak sekarang nih pada begadang terus sampai waktu banyak aduan dari warga ke saya pusing Pak. Jadi dari pagi sampai itu nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Nah itu, minta tolong kalau bisa dimonitor gitu ini, tapi diam-diam aja, jangan pakai inian polisi. Soalnya kalau inian polisi, saya Pak berapa kali mobil saya dikempesin karena saya negor mereka. Baru dikempes. Saya mobil yang ininya juga. Malah pertama saya dikempesin 1, keduanya 3. Saya ganti serepnya, saya turunin, ternyata dikempesin juga. RT dikerjain ya? Iya, saya bilang diseripan dikerjain. Kayaknya kalau RT yang ngasih arahan Itu pakai CCTV dia cuma bilang iya Pak RT, tapi besoknya itu mobil saya jadi korban. Itu. Kalau zaman dulu saya waktu ada Pak Sunarto, emang saya biasanya Pak Sunarto yang saya tarik ini Pak Sunarto sebagai apa dulu ya? Sebagai Pak Yatman? Pak Kanit, ya.
Nah, sekarang Pak Sunarto kan udah pensiun, kan saya bilang nih, Pak Yatman yang saya ini terus. Tapi kan kadang-kadang Pak Yatman juga lagi saya tuh di sini, Pak. Saya bilang siapa nih? Yang kemarin ya itulah gitu Pak. Kalau ini saya mau minta tolong, bisa nggak gitu dimonitor kali-kali lah di sana gitu. Biar kalaupun ketemu tuh anak-anak lagi kumpul, emang sering ada 5 orang, 10 orang kadang-kadang. Kita tolong dikasih arahan gitu bahwa itu mengganggu masyarakat. Nah, gitu Pak. Terima kasih itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT 9 RW 5 ya Pak Dini ya atas masukannya. Nah ini kan seringan juga Pak Dini ya. Ini sering anak-anak ini anak kebanyakan anak-anak remaja nih. Iya. Anak remaja tapi kalau udah mencuri ya tidak pidana. Iya. Gitu loh. Tapi begini Pak Didi, sebenarnya kalau waktu kemarin ketangkep dan lepas harusnya hubungin Pak Yatman dulu. Kadang-kadang kopi. Pak Yatman, nanti dipoto, tampil di jarinya supaya dia itu Salaman dulu sih. nggak mengulangi lagi perbuatannya itu. Dek, belum salam. Dan tertutup sakit masnya. Gitu Pak. Memang gini Pak, kita juga agak kesulitan undang-undang yang baru. Misalnya sepatu dia bawa harga 2.500.000, namanya tindak pidana ringan Pak. Nggak bisa itu nggak bisa ditahan, tapi kasusnya bisa dilanjutkan. Cuman tindak pidana ringan Pak, tindak pidana ringan. Dulu kan harga RP 90 zaman Belanda kan tinggi waktu zaman dulu RP 90 kan tinggi. Nah, ditahan itu boleh tahan. Sekarang kan keluar dari Mahkamah Agung 2.500.000 ke bawah ya tidak pidana ringan. Tapi namanya barang sepatu ya kita beri pelajaran lah, panggil Pak Babin Katipma. Kalau Pak orang tuanya nggak setuju, orang tuanya nggak setuju, orang kita dibawa ke sana kan gitu. Ada polisi, maksud saya beri pelajaran Pak, beri apa? Dia sampai mulai lagi perbuatan anak tersebut. Saya main lepas aja, enakan dia. Harusnya beri pelajaran, beri pernyataan, foto. Dia takut nanti berbuat lagi. Nanti dia di sini yang kecil depan. Nanti dia akan berbuat yang lebih besar lagi. Kalau nggak ada pelajaran, foto. Nanti Pak Babin foto. Beri pelajaran, beri pernyataan, jangan mengulangi kembali, orang tuanya tanggung jawab kan gitu loh. Karena kan udah ada bukti bahwa dia pelakunya. Itu Pak masalah satu. Terus masalah kedua, kalau masalah kumpul-kumpul Pak, jam berapa itu kumpulnya? Bisa data sudah jam 12 ke atas, telepon Pak Yatman, biar Pak Yatman nanti manggil pasukan dari Polsek untuk bubarin Pak. Karena saya terang di jalan damai pun saya parah nih Pak, dari jalan Regal itu jam malam minggu saya bubarin. Anak-anak dari mana aja cuma kumpul di situ, dia pakai Instagram, dia udah nyiapin apa senjata tajam, senjata tajamnya saya cari nggak ada. Itu 3 kali saya bubarin. Jalan damai itu kewo buat saya tuh. Karena kan kemarin ketangkep anak situ juga. Sekarang katanya berpindah nih ke kuburan mana Pak Yatman ya? Ke kuburan Kober dekat Kelurahan itu Susukan. Kemarin kan motor, karena saya waktu saya kemarin Sabtu kemarin saya datengin, dia pada kabur 20 orang. Disisain motor 3, saya bawa ke Polsek motor ya. Besok pagi pasti dia bawa orang tuanya Pak, bawa itu ya. Nah otomatis di situ saya ambil kesempatan, saya foto, saya data, biar dia jangan mulai cerah lagi nih. Data kamu udah ada, kalau bisa tolong ngomong lagi. Itu buat terapi dia lah. Kemarin motornya saya bawa aja, akhirnya dia marahin kan. Terus kabur, saya tunggu 1 jam nggak ada berani datang. Akhirnya motor saya bawa ke Polsek, datang semua ngambil. Tapi saya tahan dulu beberapa minggu biar dia jangan mengulangi perbuatannya itu. Hanya mau berefek jerah gitu Pak. Karena di situ dia apa? Saya temukan botol-botol bekas minuman. Kalau 20 minuman, terus nggak lama IG ketangkep sama Intel ini. Bahwa dia mau siap tawuran. Saja ditungolin. Terus kita bubarin, kita tangkap, kita bubarin juga. Itu loh Pak.
kalau bapak nanti dari RW5 nanti masuk kalau Sabtu Minggu kalau yang kumpul telepon babinnya nanti babin mau pengendali atau piket hari itu pasti datang situ pak. Kita bantu pak, penting itu masuk aja Pak Didi ya. RT 9 sebelah mana pak? Sebelah ini Pak, jalan ini. Dua bulan yang Gila. lalu pernah ada yang ketangkap juga kan, berapa orang sebenarnya tuh yang nongkrong itu tawuran. Ya sekarang kan dia lupa lagi tuh dia. Siapa pak? Ada bapak data namanya kasih Pak Yatman. Namanya siapa yang sering tawuran? Namanya siapa pak yang sering tawuran? Kasih Pak Yatman. Biar Pak Yatman sama saya sama Pak Kapolsek datang ke rumahnya. Makanit Bimas saya datang ke situ pak. Maksudnya kita bikin soft terapi mempermalukan dia tapi demi kebaikan gitu loh, supaya dia tidak melakukan perbuatan lagi ke depan. Nah itu pak maksud kita. Kita nggak ngapa-ngapain dia, cuman memberitahu ini loh perbuatan kamu tuh salah, ngumpul-ngumpul gitu dan ngumpulin temen itu atau membuat geng-geng ini salah karena merugikan orang lain kan gitu loh pak. Gitu loh pak. Maka bapak saya terima apa ya, pokoknya nanti misalnya ada apa-apa jam 12 ke atas kalau dia masih nongkrong telepon Pak Yatman. Karena perintah Kapolsek Babin harus siap di wilayah itu datangin. Gitu. Ya Pak ya, terima kasih Mas Beri Pak. Ya, mungkin nyambung mengenai yang disampaikan sama Pak Adan tadi Pak. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari ya kumpul-kumpul ini, nah itu sebetulnya ada dua opsi Pak. Yang pertama, kumpul ini ya hampir tiap malam, bahkan sampai pas mau adzan subuh baru foto bubar gitu loh. Nah, satu sisi kita mikir tetangga pertama tetangga, terus yang kedua ya kalau kita laporkan ke ya istilahnya yang berwajib, nah kasihan sebetulnya. Tapi kalau nggak dilaporkan ini ya tetap akan mengganggu warga, apalagi ya kumpul-kumpulnya itu maaf mungkinnya minum terus ngomongnya yang macam-macam terus juga ketawa ganggu tetangga, itu udah pasti ya. Nah tapi di satu sisi dia nggak ngerti Pak gitu loh. Bahkan saya share sampai ke grup RT ya. Iya. Nah gitu loh, sebetulnya kita tuh mikir kasihan, apalagi kondisinya itu ya maaf ya sebetulnya sih penuh dengan ya kita kasihan istilahnya, kita bantu tapi dia nggak ngerti gitu loh ya, itu yang pertama itu. Nah akhirnya apa ya, saya foto bahkan sampai jam 2:30 ya Mas ya, saya fotoin, saya share juga nih orang model nongkrong gini, bahasa ngomongnya kayak gini. Nah saya terganggu karena saya tetangga gitu. Ya, tetapi kita mikir kondisi yang bersangkutan tuh ya perlu atau istilahnya tuh kasihan sebetulnya. Tapi ya seperti itu lagi ya mungkin nanti kalau seandainya itu berlarut-larut lagi, memang ini sudah hampir tiap hari. Nah, kalau memang nanti seperti itu lagi ya kita dari RT mungkin ya ada tindakan apa keteguran atau apa, nah atau mungkin nanti melibatkan dari Babinsa atau apa, nah, supaya ada istilahnya ya efek jerah tadi. Kalau kita diamkan terus ya begitu lagi. Padahal kita mikir tuh kasihan sebetulnya. Nah sementara itu dulu. Mungkin Pak, kalau boleh namanya siapa, nanti kan dari pihak kepolisian akan mendatangi rumah tersebut. Intinya tidak menangkap anak itu. Nanti kita bersama-sama 3 pilar akan memberikan pembinaan. Sebetulnya Tetap harus ada orang tuanya. ya, Kalau tidak ada orang tuanya, tidak ada anak, salah satu tidak ada, kita nggak jadi. Harus ada semuanya. Ya anaknya, ya orang tuanya, itu baru mengena.
Karena terus yang ngumpul di situ atau yang begadang itu orang tua. Banyak kan orang tua. Apa namanya? Saya Jamari. Yang di sana Pak. Lapangan Pak Jamari dari RT berapa nih? Saya ada 8 Sono juga. RT 8 Satu RT baris 5 ya. malam-malam. Nah, begini Bapak. Bapak kalau saya itu jangan kasihan Pak. Karena itu sudah mengganggu keamanan ke depan. Lah gimana ya? Kita boleh lah dia ngobrol ke jam 12 lah. Dan sini kan orang pada istirahat. Capek kasihan orang-orang pada kerja. Oh terganggu. Enggak. Itu namanya gangguan juga keamanan. Dia mau main gitar-gitar. Kita aloket sekali harus ya 2 kali nggak bisa juga. Teman Pak RT, PRW, PRT nggak bisa juga RW. Panggil Pak Yatman. Ya. Biar Pak Yatman yang masuk RT berapa, RW berapa atau Bapak kurang itu lagi ada pengaduan Pak, nomor teleponnya itu Pak. Pengaduan itu teleponnya Pak itu. Saya udah perintahkan Pak Perwira kalau ada nomor telepon itu datengin. Siapa orang situ Pak, namanya siapa, catat apa namanya Pak. Sekali 2 kali liatin, catat namanya, biar Pak Yatman, saya atau Kadit Bimas atau Kapolsek datang untuk memberi arahan apa pada orang tua. Ya, tapi setelah saya foto, saya post ke RT, nah itu sudah ada perubahan, gitu loh. Ya, dari komunikasinya, bahasanya, kalimatnya, terus ya istilahnya udah berubah lah. Gitu loh. Apa gara-gara itu ada yang nyampein, atau mudah-mudahan itu. Jadi kita nggak usah negur, nggak usah itu, dengan sendirinya sudah berubah. Mas saya Pak? Pak Ujang. Pak Ujang ya harus berani, Pak RT ditunjuk warga, saya RT nih. Kamu kan yang nuju saya, jangan takut Pak. Babin Katimas selalu bilang Bapak kan gitu. Babin Pak. Nggak enak itu. Bukan gak enak. Sekarang kan ganggu keamanan kalau udah 12 ke atas. Udah saya Kalau ngomongin, ngobrol-ngobrol masa nonton bola wajar lah dia sambil begadang dan menjaga keamanan. Tapi kalau udah gondreng-gondreng tidur ganggu keamanan itu juga ketertiban warga. Karena warga mau istirahat keganggu. Terima kasih Pak. Ini ya terus terang yang disampaikan oleh Pak Jamari tadi, termasuk Pak RT juga ada action. Itu sebenarnya ya kita penuh dengan pertimbangan. Kalau seandainya langsung kita ambil tindakan secara tegas dengan lapor ke Pak Yatman, Pak ada masalah ini tolong ditangani. Nah, sebenarnya bisa, cuman pertimbangan kita itu dengan lingkungan, kita selalu memperhatikan bicara masalah hati Pak. Pertama itu seperti tadi disebutkan, maaf nih ya, sebenarnya bapak ibunya itu sudah nggak ada. Bapak ibunya sudah meninggal. Tinggal masalah aja. Nah, terus istilahnya ya di situ ada istilahnya kepedulian daripada lingkungan ya, bahasanya gitu. Tapi anak tersebut nggak ngerti, nggak bisa membaca dirinya siapa saya ini. Nah, kadang jujur ya Pak, terus terang sampai sekolah pun udah di sekolahin, tinggal jalan, kasih transport dan sebagainya. Saya buka terus terang nih, kadang sampai udah berangkat nggak sampai sekolah, terus kemudian sampai orang wali kelasnya menghubungi orang tuanya atau wali muridnya kan ya saudaranya. Nah, ternyata sampai sekian kali sampai wali kelasnya datang suruh masuk sekolah, nggak mau sekolah juga. Padahal itu sudah bagaimana kita dengan lingkungan bisa anak tersebut itu bisa layaknya seperti yang lain, bisa sekolah dan sebagainya. Namun ya bukan mengerti, ya itu tadi
sikapnya ya seperti itu. Nah ini sehingga mendatangkan teman-temannya dari mana, dan itu ya terus terang sudah berapa kali bahasanya ditegur, ketika habis tegur ya Ada perubahan dikit. reda. Nah ketika kita udah lama, udah sekian hari atau sekian minggu, kita ini lagi. Balik lagi. Nah, cuma maksud kita, saya dengan Pak RT, masalah ini diselesaikan di intern kita. Nah, cukup pembinaan dari kita. Ya kalau seandainya kita laporkan pun, akhirnya ya maaf, itu masih grupnya anak-anak dan kebanyakan anak-anak dari luar. Nah, terus terang, ya dari situ kita ini Pak, terus terang kita masih mencoba berusaha pembinaan secara intern di wilayah. Nah, terus terang kalau seandainya diambil tindakan itu takutnya nanti wah paling yang ngelaporin ini. Nah, akhirnya ada yang ditunjuk. Nah, di situ kita pertimbangannya tuh. Tapi kalau memang sekiranya sudah nggak bisa dibina, ya kalau sekiranya nggak bisa dibina oleh lingkungan sendiri, ya oleh RT RW nggak bisa dibina, ya udah. Nanti langkahnya ya berikutnya tadi Pak. Nah kita laporkan kepada pihak yang berwajib gitu loh. Tapi itu yang solusi yang terakhir istilahnya, alternatif yang terakhir. Lama bisa kita bina ya kita bina. Ya itu juga sebenarnya kita melihat sekali lagi kasihan, tapi yang dikasihani ya nggak ngerti. Kadang pernah malah membawa suku. Kalau kita tanggapin, saya tenteng aja desanya bisa ini. Saya kan kita juga ini. Nah, pernah membawa suku. Nah, yang nggak senangnya saya di situ waktu itu. Tapi kita pikir setelah dewasa, ya itulah namanya bocah, walaupun bocah juga sebenarnya udah ngerti, udah dewasa. Itu Pak. Jadi sementara ini intinya kita internal dulu di lingkungan kita dulu. Nah, terus kemudian nanti kalau memang tidak bisa dikendalikan ya Pak boleh buat kayaknya ya. Tapi kita bisa masuk. Pak Marna ya. Jadi petugas bisa masuk Pak RW, tapi dari sekolahnya di mana. Nah, nanti kita minta tolong dari pihak sekolah, siswa yang tidak jarang masuk sekolah, bolos maupun tidur di kelas waktu jam pelajaran, maupun dia ngobrol jam pelajaran, maupun dia terindikasi ikut tawuran, suruh kumpulin. Nanti dari petugas kepolisian maupun dengan Babinsa, kita akan hadir ke sekolahan. Jadi nggak melibatkan keluarga, kita ke sekolahannya. Nah, yang seperti saya terapkan di 174 itu begitu. Nah, termasuk anak RT 9 udah mulai inilah ngerti dengan saya. Akhirnya waktunya pulang, dia nggak pulang. Itulah saya masuk ngasih pengarahannya. Yang dia tidak berbuat negatif pulang, yang berbuat negatif jangan pulang. Sampai dia teriak, capek, ngantuk, itu urusan dia. Jadi itu akan mengena. Jadi kita nggak campur aduk dengan intern lingkungan. Jadi nanti kan tidak ada yang curiga, wah ini yang lapor dari RT hanya enggak. Kita dari pihak sekolahan. Tapi kalau untuk di warga 9, saya udah tahu karakternya anak-anaknya. Kalau ditegur RT, berarti orang tuanya yang naik. Ya itu kemarin nggak malah nyolong. Nah. Tapi kalau dengan saya nggak bakal berani orang tuanya nyolong. Kemarin juga berantem minggu sore, maghrib. Untung saya belum pulang juga maghrib. Pas azan maghrib, pukul-pukulan. Iya di depan SD 06 itu. Kalau yang di makam itu masih SD juga. Ini kalau saya Saya tangkap baru dinyolot lagi, ya kan? saya tangkap pembicaraan Pak RW sama ini, bapaknya udah nganter namanya lah, udah tahu namanya Ciano kan gitu ya. Tinggal mungkin bapak mau beritahu ke kami kalau sekali lagi deh mau aku ngumpul-ngumpul lagi, ya boleh juga kita di sini sifatnya bukan penangkap ya, penangkap pembinaan lah. Kita siapa sih nongkrong itu, kita pegang dan kita
kita foto biar dia tuh gerak kan, gerak. Kalau fotonya orang apa kita foto kan tahuan dia, takutan juga, membuat efek jerah juga. Kalau dia nongol, kalau seandainya dia bapak alokin, bapak kasih nasihat tidak bisa, nah, boleh juga. Nah, nanti misalnya itu kan di bapak nggak kami kasih tahu, kita ada lapor dari warga, mulai ini telepon saya kasih tahu ini kan gitu. Kan gitu warga kan banyak dibingung siapa. Kan gitu bisa nongkrong. Atau cara kedua yang oleh Pak Yatman ini sekolahnya di mana, kasih tahu aja sekolahnya di mana, namanya siapa, sekolah di mana, biar Pak Yatman koordinasi sama sekolahnya. Nah, biar anak itu bagaimana teknisnya kita teknis Pak Yatman untuk mas sekolah bisa dipanggil kan gitu. Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Barangkali di antara bapak-bapak yang lain dari Pak RT maupun dari tokoh masyarakat kita, silakan. Kalau memang ada yang menonjol dia ikut tawuran, udah WA aja ke saya, namanya Seth. Nanti saya urusannya dengan saya aja. Kayak malam minggu kita bubarkan banyak. Pak Yatman malam minggu muter tuh. Pak Kalau yang dimakan Sabtu sejam, pagi, bosen. malam minggu pagi dia nggak tidur. Kalau saya malam Sabtu deh gantian malam minggu Kapolsek. Udah terus nggak tidur malam. Siap kopi ya. Malam Sabtu, malam minggu nonton. Malam Sabtu, malam Minggu terutama tuh Pak ya. Ya. Silakan dari bapak-bapak barangkali masih ada, silakan untuk memberikan ya, informasi terkait Kantipmas. Maaf Pak, sekedar ini aja buat tempat makam ini kalau bisa tolong dibantu penambah penerangannya aja Pak. Jadi Pak Kapolsek, Nanti saya Pak ke Kapolsek Kapolsek langsung langsung ke PLN. iya di PLN. Soalnya ini aja kalau nggak dibantu lampu dari pos ya begini lebih. Masa PRT 8 nanti saya sampaikan pada Kapolsek. Itu rambut penerangan Pak. Iya, di macam di perampatannya di tengah itu sama Tadi sekali. Pak Yatman. banyak yang mati. Kita Iya. lewat kuburan bukan takut sama kuburan sama orang setan. Iya emang tapi ini takutnya ada apa-apa penodongan kalau orang lewat sini. Nah, kemarin Maksudnya pakai lampu penerangan gede dari PLN gitu. iya. Yang dua si tembak kan. Kemarin aja Pak, jadi spion itu udah ada yang patah. Ada yang laporan ke saya. Parkir di situ. Soalnya nongkrong di sini kan bukan orang-orang sini aja Pak. Bukan dong jauh. Kalau bukan orang sini, Pak RT-nya harus tegas. Iya, memang karena Hubungi saya kami, lihat. biarin kami yang membubarin. Warga sini kebanyakan Gua aja. dari luar. Saya muter-muter Pak. Kadang-kadang sampai Cibubur sono, Jalan Taruna masuk warga. Kalau udah jam 12 ke atas ya. Masih jam 12 mungkin ya. Masih itulah. Kalau udah jam 12 ke atas udah nggak wajar itu. Iya. Udah pagi ya. Bukan waktunya main lagi, Iya. waktunya istirahat. Bahkan kalau mau ada rencana tawuran karena kalau dia suka kumpul jam 3. Cuman nah itu orang-orang yang saya nggak kenal. Kita PRT kan bisa kadang gabungan ya. Umumnya ya, Dari- sekolah dia. Sampai 15 nya PRT. Kalau di Cibubur nih ada istilahnya pokdarnya nih. Cibubur nih Pak. Iya. Pak, ramai. Dia muter bareng-bareng. Begitu ada warga, kalah pasukan sama pokdar sama PRT ini nih, sama Pak RW. Datengin, bubarin. Kalau dia kadang gabung sama kita, Pak ada sono rame-rame, ayo kita datang bareng-bareng. Saya sering di Cibubur begitu. Iya. Pokdarnya sama RT RW-nya kompak. Bisa ada orang nongkrong, bubarin sama dia. Kadang dia nongkrong di jalanan, kita gabung. Itu kalau di Cibubur tuh antisipasi ada anak-anak dari Cimanggis, anak dari Depok. Sasaran ke situ. Iya. Mungkin diundang sama anak-anak yang tanggung itu. Kita tawuran di sini yuk. Kalau yang sekedar macam dari RT
3, 4, 1 itu kalau saya ada kumpul di sini dia kalau udah ini dia nggak mau dia nongkrong di sini, bahkan balik lagi tahu pindah kemana gitu. Dia nggak tahu apa ya, dia tawuran ada mungkin dijual sama dia. Kan di warung situ tuh. Nggak mau dia kalau ada sayuran di sini, 3 itu di warung. pindah dan nongkrongnya tahu kemana gitu. Dia tahu Pak, mungkin tahu videonya itu ada bagian ngerekam, dijual sama dia. Tawurannya nggak lama, 5 menit, tetet, wah, udah ngeletak. Cuma 5 menit lah, dijual mungkin, wah ini berantem nih, ini mainan ini, dijual aja ke anak-anakannya. Maksudnya dikasih tahu ini ya, ini nih, bacoknya lah. Bangga kan gitu. Iya. Terus saya berani bacok bangga nih. Tuh ada yang ngerekam, temennya sendiri ngerekam. Ada yang berantem, ada yang ngerekam. Sebentar doang. Kan dilempar ke grup TikTok atau apa, ke Instagram. Rame lah di itu kan, kita lah yang ini. Ya dari bapak-bapak yang lain, barangkali dari Bang Ahmad atau dari Bang Aldi. Hah? Atau Bang Tipang? Ormas aja yang ngomongnya gitu. Iya. Saya sama persis banget itu gitu. Keinginan itu. Kumpul. Ya. Tapi ormas di sini aman lah ya. Karena kan terus terang ormas kan setiap minggu nih Pak, kita muter full apa apel bersama. Tujuannya itulah, saya kenal ormas bicara atas ini. Kalau udah kenal kan dia musuhkan mau berantem kan, itu pas bicara ke situ ya tidak ada gejolak lah setelah ormasan gitu. Masuk dari kecamatan, ya camat dan ramil, ya kapolsek ngumpulin semua setiap malam minggu. Apel di Koran ini, besok apel di Ramil, besok lagi apel di Polsek Ciracas, Koran Ciracas, buat Cibubur, terus puter. Maksudnya ya itulah untuk supaya ormas ini juga kita mengendalikan masyarakat loh Pak. Supaya wilayah Ciracas ini aman dan kondusif terus. Di sini terus terang tawuran ya itu kemarin Pak, di sini tawuran dari anak-anak dari bukan anak dari Ciracas, anak dari Cipayu masuk sini. Kita kan apa antisipasinya di perbatasan sana pada wetan pada Arundina antisipasi di sini. Kalau di sini di bendera, dan kita terbatas. Personil kita lalu hampir 10 orang. Bagi-bagi. Bagaimana Babin Kantin Masnya saya sengaja kan libatkan jaga keamanan wilayah supaya kalau ada apa-apa saya datang. Mohon izin Pak, ini seandainya terjadi tawuran yang harus segera dileraikan oleh petugas, khususnya dalam hal ini dari Polsek. Ternyata ada beberapa tempat kejadian yang sama. Terus bolehkah seandainya maaf dari Polsek ini ternyata personelnya kurang, terus ada dari melibatkan dari Koramil contoh, itu boleh nggak? Nah gini Pak, itu bukan boleh lagi, sangat boleh Pak. Karena terus terang kita ini kan apel kan selalu sama 3-4 pilar ya. Masa juga, dari kecamatan juga, dari Koramil juga, dari Polsek 4 pilar kalau kita apel Pak. Silakan, malah kan kita menggandeng masyarakat mana bapaknya. Kalau kita kurang mampu, ayo Pak bantu saya Pak, kan gitu. Nah, kita banyak karena kekuatannya banyak, kita juga minta bantuan warga juga. Itu loh. Apalagi saya mau Koramil, ya memang tugas saya mau Babinsa. Babinsa tugasnya kan mengamankan wilayahnya juga, kan gitu. Bareng-bareng sama Pak Yantan ini untuk aman dan kondusif wilayah kita ini gitu. Maksud saya selain dari Babinsa, seandainya personil dari Koramil diterjunkan,
dalam artian untuk mengantisipasi atau meredakan contoh kasus tawuran contoh. Nah, ini berarti bisa sinergi itu Pak Bisa ya? disinergi. Satpol PP pun boleh. Ya, selain itu kan ada Satpol PP, Kadang itu di ada belakang kelurahan di pinggir ormas. kali banyak yang nongkrong minum-minum. Padahal di kelurahan juga ada Satpol PP. Tetap aja kita yang ditelepon. Karena bisa juga. Ya. Kita Pak terus mau ada Iya. sinergi sama ya dari kelurahan, kecamatan, kadang-kadang pihak kecamatan manggil kita, manggil Koramil untuk misalnya apa eksekusi pembongkaran apa dari pengadilan, parah-parah kita Pak eksekusi atau PP atau mau pedagang kaki lima atau pedagang pasar teratas itu kita Koramil bahkan dari POM juga dibantu perbatasan TNI supaya apa ya amannya nih supaya tidak ada gangguan. Memang nggak ada KTP kan agak ini juga. Karena saya KTP uangnya buat beli. Sebenarnya kalau kembali ke dunia pendidikan, KJP itu awal mulanya diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi. Ya, maaf saya tahu sedikit banyaknya tahu kan masalah untuk KJP. Awalnya itu sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, untuk membantu mereka-mereka yang tidak mampu tapi anak tersebut berprestasi. Nah, kemudian masuk gubernur yang baru dengan kebijakannya seperti itu, KJP berlaku untuk seluruh orang-orang yang tidak mampu mau prestasi atau tidak, itu semua berhak untuk mendapatkan dengan persyaratan tertentu karena ada kriterianya. Nah, namun dengan berjalannya waktu terjadi adanya ya maaf bahasanya itu penyimpangan atau penyalahgunaan. Kadang terjadi KJP itu bukan untuk kepentingan anak sekolahnya beli sepatu, buku dan sebagainya, kadang dipakai oleh orang tuanya. Tambahan. Itu yang geblek kan, itu yang bilang ya istilahnya yang nggak habis pikir seperti itu. Makanya ketika kita ini kerjasama dengan bank sampai pernah bilang ke saya, Pak, pernah mendapatkan KJP kok bilangnya HP-nya Pak. Nah, Pak itu betul Pak. Nah, kita ya sebagai orang pendidikan kan ya kita jawab. Ya semua kita terapkan sesuai dengan kriteria ataupun persyaratan yang berlaku. Nah, ternyata ya itu tadi setelah dievaluasi kembali, terus adanya verifikasi. Nah, verifikasi perubahan kebijakan ada verifikasi, ada home visit, kunjungin ke rumahnya. Ketika kunjungin ke rumahnya, ternyata ada juga yang mereka tuh pinjam rumah orang dipoto, terus itu diajukan untuk mendapatkan KJP. Nah itu, nah dengan berjalannya waktu, nah terus terang ya dalam hal tersebut, ketika diberlakukan adanya home visit, verifikasi kunjungan ke rumah, akhirnya bisa terdeteksi siapa yang layak sebenarnya dan siapa yang tidak layak, itu ketahuan. Ada punya mobil pickup, ada rumahnya tingkat, dapat. Yang layak dapat malah tidak dapat. Nah, maka dengan berjalannya waktu, kalau kembali masalah KJP tadi, akhirnya ya terus diseleksi seperti itu untuk memperketat, bukan tidak boleh ya, memperketat supaya KJP itu tepat sasaran. KJP itu supaya tepat sasaran. Maksudnya Pak. Assalamualaikum. Lagi waktu kan kita ngadain
ronda bersama apa namanya ya? Waktu apa sih? Waktu 3 pilar kan kita habis 3 pilar kita langsung muter di wilayah kita. Nah tiap Sabtu Minggu kita RT RW kumpul ya jam 12 lebih kan itunya harusnya. Ya itu bisa nggak muter lagi, kita muter lagi dulu gitu. Negor anak-anak yang sering nongkrong itu. Terima kasih. Sabtu Minggu aja gitu. Terima kasih. Di malam Sabtu dan malam Minggu. Ya. Orang RW Bujangan bisa aja tuh. Ini, PRT. Oh boleh. PRT kita Pak Didi ya. Nah, kalau bisa nanti libatkan Pak Bin. Pak Bin kita Payatman Sabtu Minggu udah. Standby gitu. Kalau Pak RT itu bagus juga usulannya. Pak Yatman, nah, jadi kalau ada Pak Bin kan dia agak mandang juga. Pastilah, kalau itu kalau perlu fotoin orang-orang itu, jangan bubarin, fotoin biar Dulu baru bubar. nah, lu ada lo nama lu di sini foto lu. Besok lu lagi awas. Patokannya Sabtu Minggu aja Pak. Patokannya itu anak-anak kumpul Sabtu Minggu. Ya anak-anak itu kan bikin shock terapi aja kan. Terima kasih Pak Dedi ya. Itu masukan yang bagus dan memang sudah dulu pernah kita programkan. Jujur karena kemarin ada halangan dari saya sendiri, sampai sekarang kan saraf kejepit saya belum sembuh. Nah ini yang kedua kan kemarin rencana kita laksanakan itu ibunya meninggal. Nah memang sampai sekarang kita belum gerak lagi Pak. Nah saya pun belum bisa bergerak bebas. Nah tapi ini masukan bagus, boleh juga, tapi dengan catatan ya nanti kita bila perlu kita bagi tugas. Artinya contoh malam Minggu ini Regu 1, malam Sabtu pokoknya contoh malam Sabtu Regu 1, malam Minggu Regu 2. Nah dalam hal ini maksudnya kita bagi tugas. Contoh Regu 1 RT 1 sampai 5. Nah Regu 2 RT 6 sampai 10. Atau karena Sabtu Minggu kita bagi 2 aja. Nah RT 1 sampai 8 itu Regu 1. RT 1 sampai 7 Regu 1 nanti kan dengan RW-nya, dengan pengurusnya ya Mas Rinal ya. Nah dengan Pak Agus. Nah nanti Regu kedua RT 8 sampai 15 contoh. Tapi tetap kita RW-nya paling tidak ada salah satu yang mewakili. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti tiap malam kita keliling takutnya capek juga gitu loh. Apalagi ada yang tugas-tugas. Kalau Pak Bambang kira-kira gimana Pak? Siap. Ya kalau Mas Kolidi harus setuju. Saya LMK harus setuju. Selain muda juga Mas. Dia masih ABG teman. Iya. Begitu. Nggak apa-apa Pak, nanti kita coba terapkan dalam pengertian ya untuk kita menciptakan lingkungan kita itu kondusif. Ya tentu semuanya kita tegur anak-anak kita ini ya dengan cara yang lebih Manis lah. ya lebih persuasif lah bahasanya. Ya beda dengan zaman kita dulu, murid guru ngetok murid pakai penggaris, nggak ada orang yang protes. Nah kalau sekarang kita jewer aja, nah dilaporin ke LSM atau ke pihak yang berwajib. Nah, jadi kita ya nanti kita lebih persuasif lah. Biasanya pendekatan secara persuasif. Satu. Tadi siapin kopi Pak. Atau nasi goreng gitu. Nanti bila perlu tokoh masyarakat Pak Jerry siap, ayo ya. Nah nanti mie Aceh. Ya
Ya sejam 2 jam aja sampai jam 2 selesai. Nggak harus ini, nggak harus full banget, Nggak enggak. full banget. Yang penting dia kan wah tiap hari. tiap Contoh hari 2 jam, Oh udah jam 12 ke atas aja. 12 sampai jam 2 contoh. Iya. Jangan sampai nanti kita sholat subuhnya siangan. Kalau Pak Yatmo udah pagi. Oke. Ada lagi kalau enggak kita simpulkan? Ada lagi Pak? Saya juga udah malam nih. Kalau tidak ada kita simpulkan. Baik Bang Ahmad. Kalau tidak ada, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya tanpa kecuali. Nah, dengan kesimpulan satu, bahwa dengan kehadiran kita pada malam hari ini, kita sepakat untuk mengkondisikan lingkungan kita aman, tertib, dan terkendali. Setuju bapak-bapak? Nah, yang kedua, dengan koordinasi, kolaborasi, kalau bahasanya Pak Anies itu kolaborasi dengan semua pihak terkait. Ayo sama-sama kita mulai laksanakan tugas ini dengan melibatkan semua pihak ya, dalam bentuk kita kerjasama. Nah, nanti kita coba laksanakan mulai malam Sabtu dan malam Minggu. Setiap malam Sabtu dan Minggu ya Pak ya? Nah, gimana Bapak-Bapak? Siap nggak? Siap. Setuju nggak? Nah, Mulainya termasuk kapan nanti RT-RT yang lain. RT-RT yang lain nanti seandainya ada RT yang bertugas kerja malam atau luar kota, yang penting nanti ada perwakilan, mau bendaharanya kek, mau sekretarisnya, yang penting ada perwakilan ya Pak ya. Nah, kalau Pak Khalidi senyumnya senyum sepakat dia. Ada wakil? Nggak ada wakil. Setiap malam Sabtu Minggu jalan. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya adanya bahasanya kalau kasarnya kumpulan daripada anak-anak yang berkumpul. Nah, salah satunya tadi diusulkan adanya penambahan penerangan jalan. Nah, terutama jalan kuburan. Nah, nanti mana Pak ya? Ya Pak, saling kita koordinasi. Nah, nanti supaya nanti lebih terang. Jujur, ini kalau terang, mereka nggak berani di tempat-tempat yang terang. Dulu pernah kita buat lampu tembak arah ke sana, swadaya warga. Nah, itu alhamdulillah sampai sono kecuali kalingan itu apa namanya? Pohon, daun itu terang, kelihatan. Nah, terus adanya itu apa namanya? Lampu PJU ya namanya ya? Ya, lampu PJU, tapi rumahnya kurang bersinar gitu. Kita maunya bisa bersinar yang lebih terang gitu. Bukan rembulan bersinar lagi, tapi bisa terang sinarnya. Dan lampu tembaknya terang sehingga nanti kanan kiri yang mau mereka nongkrong berpikir 2 kali gitu. Nah, itulah salah satu upaya, termasuk di tempat-tempat lain yang sekiranya itu nanti mengundang kerumunan dan kerawanan, ya sama-sama kita antisipasi bagaimana kita bisa mencegah mereka tetap bisa tidak berkumpul atau berkerumunan. Nah, namun dalam hal ini ya tidak semudah yang kita harapkan. Inilah perlu perjuangan dari kita. Ya, perjuangan tidak harus angkat senjata, namun dengan perjuangan pendekatan secara persuasif. Toh itu juga anak-anak kita, juga warga kita, dan sebenarnya itu juga anak orang, hanya karena tidak atau kurang perhatian dari orang. Terus kita datangin supaya kita keamanan di RW 5 khususnya aman dan kondusif lah. Dan saya juga mohon bantuan bapak-bapak apabila di sini ada keluhan masalah keamanan.
silakan Pak diungkapkan, nah nanti kita bahas sama Bapak Kapolsek untuk pemecahannya. Itu khusus keamanannya Pak ya. Kita bantu lah. Dan juga kita juga terus terang aja, karena juga personel kita di Polsek Ciracas itu terbatas. Dan saya juga mengharapkan partisipasi Bapak juga untuk menjaga keamanan juga di sini Pak, membantu kami juga mengingat tahun besok lah tahun yang mulai politik lah, mulai rame lagi kita berpolitik. Nah, bersama Bapak Kapolsek ya silakan kita berbeda-beda pilihan kita, tapi kita rukun gitu kan, gitu yang kita inginkan kan gitu. Bisa keluarga kita bersekolah, beraktivitas seperti biasa, tapi keamanan tetap kondusif. Walaupun kita beda-beda pemilih yang kita pilih, tapi kita tetap satu kan gitu, keamanan tetap terjaga, itu aja. Untuk itu kita juga terima kasih kepada Pak RW yang meluangkan waktunya untuk kami bersilaturahmi pada warga khususnya RW 05. Itu aja Pak, sampai Bapak Kapolsek pada saya kiranya apabila undang-undang akan kita tampung dan apabila permasalahan itu bisa kita pecahkan, nanti kita pecahkan bersama Kapolsek. Dan juga kita mohon bantuannya pada Bapak Kapolsek di mana Bapak RW di mana daerah rawan setiap malam itu, pasti kami akan datang, pasti kami akan sampai. Dan terus terang aja kalau malam patroli mau Pak Yatman juga kalau sini Pak masuk Pak. Kesimpulan pada pertemuan malam hari ini, apapun ketika ada masalah-masalah yang perlu segera disikapi, kalau bisa selesaikan secara intern di wilayah. Kalau tidak bisa, baru nanti lapor ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini ke Polsek, Bimaspol maupun Babinsa. Ya Pak Marnaya. Nah, seperti itu intinya. Action kita bikin 2 regu mulai malam Sabtu besok. Malam Sabtu besok atau malam Sabtu besok kita serempak semua dulu aja. Iya, Mulai bulan depan baru kita ini bikin regu ya. Gitu aja ya. Awalnya sempat dulu. Jam berapa Bu? Jangan jam 10. Jam 12. Jam 12. Jam 1 boleh. Nonton bola dulu. Ya. Jadi kumpul di sini jam 12 ya. Nanti kalau Pak RW-nya belum bangunin ya. Ketok-ketok pintu. Oke, sementara itu Bapak-bapak ya. Jadi mulai Sabtu besok kita serempak dulu. Bukan Sabtu, Jumat. Iya. Hari Jumat malam Malam Sabtu. Iya. Jumat malam 1 Bapak-bapak. Jam 12 kita kumpul, jam 11 boleh kumpul di sini dulu. Nanti kita siapin itu kopi. Ya. Undang Pak Yatman ya Pak ya. Iya. Ya Pak Yatman dia siap. Siap, Pak. Pak udah siap udah ini. Jadi malam Sabtu besok kita mulai kumpul di sini jam 11. Nanti jam 12 kita baru ke lokasi. Ke objek lokasi. Ya Pak ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau sudah tidak ada masukan lagi, ayo kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.